من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami Jack TV dimanapun berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mutiara Islami Jack TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami Jack TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengantarkan satu kajian kepada para pemirsa semua tentang 3 golongan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surganya Allah sebelum golongan-golongan yang lain dimasukkan ke dalam surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridu alayya awwalu thalathati min ummati yadkhulunal jannah." Aku diperlihatkan, kata Rasulullah, ada 3 golongan dari umatku yang pertama kali akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum golongan-golongan yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Rasulullah, fasyahid, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid yang pertama kali dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah orang yang berjuang, berperang di medan perang, membela agama Allah, kemudian dia gugur di medan peperangan tersebut. Dia berjuang lillahi ta'ala, maka Allah akan memasukkan dia pertama kali ke dalam surga sebelum golongan yang lain masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang kedua, yaitu faqirun muta'affifun dzu ayalin, yaitu seorang fakir yang memiliki kebutuhan darurat, yang memiliki tanggungan keluarga, tapi pantang bagi dia untuk meminta-minta. Maka fakir yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah pertama kali sebelum golongan-golongan yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau bersama keluarganya Siti Fatimah dan anaknya Hasan dan Husain yang merupakan cucu daripada Rasulullah sudah 9 hari tidak makan, hanya minum saja dikarenakan tidak adanya makanan. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu pantang bagi dia meminta-minta, tetapi yang dilakukannya, dia menawarkan jasanya untuk meminta pekerjaan kepada orang lain. Wahai saudaraku, siapakah di antara kalian yang mau memakai jasaku walaupun hanya diupah dengan 1 biji kurma? Tetapi sayangnya pada saat itu tidak ada yang mau memberi pekerjaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi apa yang diperbuat oleh Sayyidina Ali? Dia tetap bersabar dan pantang bagi dia untuk meminta-minta. Inilah seorang yang fakir yang akan dimasukkan oleh Allah pertama kali ke dalam surganya sebelum golongan yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat saat ini, banyak orang-orang yang memiliki kemampuan, rumah ada, mobil ada, motor ada, anaknya satu-satu megang handphone, tetapi mereka masih juga mau meminta-minta kepada orang lain. Dengarlah sabda Rasulullah SAW berikut ini bagi orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan yang darurat, tetapi kerjaannya meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang hidupnya senantiasa meminta-minta kepada orang lain, padahal tidak ada kebutuhan darurat dalam hidupnya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan wajahnya tanpa memiliki daging sedikit pun. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang ketiga, yaitu orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum daripada golongan-golongan yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, abdum mamlukun yusghilhu ridqud dunya min ta'ati rabbih. Seorang bawahan, seorang karyawan yang disibukkan oleh pekerjaan yang diberikan atasannya, bosnya, majikannya, tetapi dia tetap masih melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat azan memanggil, mereka tinggalkan pekerjaannya, kemudian dia melaksanakan daripada amal ibadahnya kepada Allah, melaksanakan sholat.
dan kemudian setelah sholat dia selesaikan lagi kewajibannya kepada majikannya. Orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum orang-orang yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karyawan bawahan yang tidak melaksanakan perintah atasannya dikarenakan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di saat bosnya atau pimpinannya memerintahkan dia untuk curang, untuk menzolimi daripada orang lain, tetapi dia tidak mau melakukan daripada pekerjaan itu, walaupun taruhannya dia diberhentikan atau kehilangan pekerjaannya, tapi dia tetap menjaga daripada ketaatannya kepada Allah. La ta'atu li makhlukin li maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Inilah contoh daripada 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah pertama kali sebelum golongan-golongan yang lain masuk ke dalam surganya Allah. Semoga tausiah ini menjadi inspirasi dan menjadi pelajaran bagi kita, menjadi petunjuk untuk kita dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus meraih surganya Allah pertama kali dimasukkan oleh Allah ke surganya sebelum golongan-golongan yang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana